Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga akan upload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan menganalisa saham Antam dan UMFR yang telah turun di bawah supportnya. Dan di video ini saya coba menganalisa dua emiten untuk melihat bagaimana potensinya setelah keluar rumor akan ada akuisisi. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Sebelum saya memulai analisa, kita lihat dulu artikel berita ini. Dengan judul Wacana BBNI Akuisisi BBTN. Bagaimana prospeknya? Bisa kita baca sekilas. Wakil Presiden kita Ma'ruf Amin menyatakan pemerintah akan merampingkan jumlah bank plat merah. Sebelumnya kita sudah tahu ada rencana akuisisi yang dilakukan oleh Bank BRIS dengan mengambil alih unit usaha syariah dari Bank BBTN. Dan sekarang Wapres kita menyatakan pemerintah memiliki wacana BBNI untuk mengakuisisi BBTN. Sekarang kita coba lihat grafik dari BBNI dan BBTN. BBNI bisa kita lihat hari Jumat kemarin masih naik 0,3% ke harga 8.300. Dan secara tren saat ini trennya masih sideways dan masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi sebelumnya BBNI mulai rebound dari support 7.200 terus bergerak naik, tapi mencoba untuk naik di atas harga 8.500 masih gagal break. Dan saat ini berada di antara harga 8.500 dan garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 8.175. Dan untuk garis EMA CD saat ini mulai bergerak turun. Dan dari data broker Samrik jika kita perhatikan, kenaikan 0,30% hari Jumat kemarin terlihat ada sedikit distribusi. Tapi asing jika kita perhatikan masih terus akumulasi saham BBNI. Dari data yang kita dapat, saya lihat BBNI trennya masih akan bergerak sideways minggu depan. Jadi masih ada potensi untuk bergerak dalam range harga 8.150 sampai harga 8.500. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya wait and see dulu. Dan tunggu di sekitar garis EMA 50 untuk entry-nya. Jadi apabila BBNI turun menuju garis EMA 50 mulai bisa bertahan dan rebound, baru kita entry untuk lebih amannya. Dan untuk target take profit jangka pendek itu tetap di harga 8.500 apabila memang terlihat masih gagal break. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah dan masih hold terus saham ini, menurut saya selama masih bertahan di atas harga 8.000 atau di garis EMA 150, BBNI saat ini masih bisa di hold. Dan untuk BBTN bisa kita lihat hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 1.520. Dan saat ini berada di sekitar garis EMA 50 yang saat ini di harga 1.520. Jadi jika kita perhatikan secara tren, BBTN juga sebelumnya bergerak downtrend dan setelah menyentuh harga 1.400 berhasil bangkit, berhasil break garis EMA 50, tapi mencoba untuk break garis EMA 150, BBTN masih gagal break dan saat ini kembali turun mengetes garis EMA 50. Dan garis EMA CD jika kita perhatikan saat ini telah berpotongan dan bergerak turun. Untuk BBTN jika kita perhatikan pada pedagang hari Jumat kemarin walaupun tidak naik dan turun terlihat ada distribusi. Asing juga terlihat masih terus distribusi saham BBTN. Jadi dari data yang kita dapat, BBTN apabila teman-teman mau entry, menurut saya tetap harus hati-hati. Karena secara tren belum sebagus BBNI yang telah berada di atas garis EMA 50 dan 150 dan terlihat BBTN masih ada distribusi. Jadi masih ada potensi untuk turun di bawah garis EMA 50 ini. Jadi apabila teman-teman mau entry, pantau dulu pergerakan BBTN minggu depan. Apabila minggu depan BBTN gagal bertahan di atas garis EMA 50, maka BBTN berpotensi untuk lanjut turun ke harga 1.500 sampai 1.460. Jadi apabila garis EMA 50 terlewati, sebaiknya jangan entry dulu. Karena secara tren BBTN akan mulai melemah kembali. Jadi resiko untuk kita entry dan rugi akan lebih besar karena masih ada potensi untuk bergerak turun. Selanjutnya saya akan coba analisa saham agro yang banyak dimintain tolong untuk dianalisa minggu ini.
Bisa kita lihat di grafik, hari Jumat kemarin agro masih turun 2% lebih ke harga 715. Dan secara tren bisa kita lihat agro saat ini sudah mulai melemah kembali. Jadi seperti BBTN tadi, saya sarankan untuk hati-hati apabila garis EMA 50 terlewati. Untuk agro juga bisa kita lihat sebelumnya bergerak sangat downtrend. Pada saat menyentuh harga 615 mulai sideway, mencoba untuk break garis EMA 50 gagal break. Setelah berhasil break bisa kita lihat mencoba untuk naik di atas harga 870, beberapa kali mencoba break, gagal break, dan saat ini malah turun di bawah garis EMA 50 kembali. Setelah gagal bertahan bisa kita lihat agro terus bergerak turun, dan saat ini juga telah turun di bawah support 750. Jadi sebelumnya agro mulai bangkit dari downtrendnya, saat ini masih bergerak downtrend kembali. Dan garis MACD pun bisa kita lihat sebelumnya bergerak naik, saat ini kembali bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 2% lebih kemarin masih ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Asing telah melakukan sedikit akumulasi. Tapi secara keseluruhan jika kita perhatikan asing masih terus distribusi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat agro masih ada potensi lanjut turun menuju harga 685 atau support berikutnya. Jadi apabila teman-teman baru mau entry membeli saham agro saat ini, menurut saya sebaiknya wait and see. Dan paling bagusnya lagi adalah coba cari saham lain yang secara tren lebih bagus dari agro dan masih ada akumulasi daripada kita beli saham sedang downtrend dan masih ada distribusi. Karena resiko untuk lanjut turun masih sangat besar. Tapi apabila teman-teman mau spekulatif buy, bisa coba tunggu di 680 sampai 685. Dan ingat, teman-teman harus disiplin apabila membeli saham yang sedang downtrend seperti ini. Walaupun memang masih ada potensi untuk rebound sementara karena sudah turun lumayan dalam beberapa minggu terakhir ini. Selanjutnya saya akan analisa saham RAS yang hari Jumat kemarin naik 4% lebih ke harga 605. Bisa kita lihat di sini, saat ini RAS mencoba untuk break garis EMA 50 yang berada di harga 590. Sebelumnya RAS bergerak sangat downtrend. Setelah gagal naik kembali di atas garis EMA 50 dan 150, bisa kita lihat RAS terus turun. Pada saat menyentuh harga 550, RAS mulai sideways dan mencoba untuk bangkit. Dan saat ini jika kita perhatikan mulai terbentuk high low. Dan untuk resisten EMA 150 saat ini di harga 630. Dan garis MACD juga bisa kita lihat saat ini terus bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 4% lebih kemarin terlihat ada sedikit akumulasi. Asing juga 3 hari terakhir terlihat mulai masuk akumulasi saham RAS. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat RAS masih ada potensi untuk naik menuju garis EMA 150 di sekitar harga 630. Tapi ingat, selama belum berhasil break garis EMA 150, RAS trennya belum bergerak uptrend. Jadi apabila gagal break garis EMA 150, RAS masih ada potensi balik turun kembali menuju garis EMA 50. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya tunggu kembali di garis EMA 50 untuk entry-nya. Jadi RAS masih ada potensi untuk meretest kembali garis EMA 50 karena hari Jumat kemarin belum terkonfirmasi break dari garis EMA 50 ini. Jadi paling aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 590 untuk entry-nya. Dengan target take profit jangka pendek tetap di harga 620 sampai 630 apabila memang masih gagal break dari resisten ini. Atau mau hold terus selama garis EMA 50 tidak terlewati pun masih oke, karena selama masih kuat di garis EMA 50, secara tren RAS akan mulai membaik. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.